Oke, selamat malam Romo, selamat malam Suster, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Malam hari ini kita melanjutkan Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta hari yang ke-6. Jadi nggak terasa ya, kalau kita ingat bahwa tema besar kita adalah menjadi cahaya di tengah gelap. Jadi ini adalah tema besar kita yang sudah dibawakan oleh Romo Vitus dengan tema wajah dunia yang gelap. Kemudian kedua itu menemukan terang di tengah gelap. Ketiga, panggilan membawa terang. Kemudian keempat itu adalah pelaksana sabda terang. Kelima, kemarin adalah pelayan kasih terang yang bersinar. Dan hari ini kita akan dipandu oleh Romo Gani bertahan dalam jalan terang. Ya, itu kira-kira yang akan kita ikuti ya malam hari ini. Dan nanti masih ada 3 kali yang lain, nanti kita akan ini. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan Romo Gani ya. Romo Gani adalah Romo CM, Kongregasi Misi ya. Romo Gani lahir di Bogor tanggal 23 November 1964. Kemudian masuk seminari Menengah Garum tahun 1985 dan dilanjutkan tahun 1987 masuk ke Seminari Tinggi CM dan ditabiskan tahun 1995. Kemudian bertugas di Paroki Salib Suci Cilincing dan Santo Fransiskus Xaverius di Priuk, yaitu pada tahun 1995 sampai 1996 dan lebih banyak menemani teman-teman buruh di sana ya. Kemudian tahun 1996 sampai 2000 bertugas di Paroki Vincentius Paulo Surabaya. Kemudian tahun 2000 sampai 2001 itu bertugas di Paroki Kristus Raja Surabaya. Kemudian tahun 2001 sampai 2010 bertugas di Paroki Santo Vincentius Paulo Surabaya. Dan tahun 2010 sampai 2012 itu bertugas di Paroki Santo Monfort Serawai, Kalimantan Barat. Kemudian dilanjutkan ke Paroki Santa Luisa, Menukung, Kalimantan Barat. Itu tahun 2012 sampai 2018. Dan sekarang beliau ada di Paroki Santo Vincentius Paulo Malang. Dan beliau juga pernah menjadi koordinator Romo pembimbing ya, antara tahun 2000 sampai 2010 sebelum meninggalkan Surabaya. Pembimbing apa? Wi? Pembimbing KKIT Surabaya. Ya, oke, itu kurang lebih sekarang nih. Saya lanjutkan, silahkan kita akan masuk ke novena hari yang ke-6. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, kondisi ini mengundang kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak bisa menolaknya. Namun, kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan juga Bapak Yosef ketika mendapatkan mimpi berada pula di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan.
Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan melalui Yesus. Krisis pun terjadi saat itu. Dan krisis bukan alasan untuk menyerah. Akan tetapi, merupakan sebuah proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini, kita semua diajak belajar dari Santa Maria, apa artinya percaya dan berharap. Kita diajak pula belajar dari Santo Yosef, secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Santo Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis, sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, yaitu hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini. Sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyelenggaraan ilahi semakin nyata. Oh Mary, Holy Mother, you were chosen by our God to bear Him, our Savior, who existed before all time. How are you to know the wonders you would see? Oh, Mary.
Silahkan Romo Gani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita memulai novena Maria dalam semangat Ibu Teresa dari Kalkuta untuk hari yang ke-6. Sebagaimana tema terpilih bertahan dalam jalan terang, kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi ini. Marilah kita mulai dengan doa tobat, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa Kalkuta. Meskipun di tempat yang berbeda karena situasi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran-Mu, hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga kami dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai. Mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Para saudara dan saudari yang terkasih, novena kita temanya adalah berjalan dalam terang. Kalau di dalam Injil, kata terang itu banyak digunakan dalam Injil Yohanes. Tetapi karena bacaan hari ini adalah tentang Maria, maka Injilnya juga diambil dari Maria. Kalau kita melihat bahwa kita membayangkan bagaimana perasaan Maria ketika berada di bawah kaki salib. Ketika semua murid
melarikan diri, Maria masih tetap setia sampai di bawah kaki salib. Dia dengan seorang Maria yang lain dan murid yang dikasihi. Kemungkinan murid itu adalah Yohanes. Apa yang ini? Sekarang kita memasuki kehidupan yang berat. Karena COVID, maka banyak orang mengalami kegelapan, hidup berat. Saya dulu membayangkan COVID itu jauh, nggak sampai Malang gitulah. Ya saya membaca ada meninggal di Wuhan dan sebagainya. Saya pikir ya masih urusannya Wuhan jauh. Ternyata semakin lama COVID itu semakin mendekat dan mengenai beberapa orang yang saya kenal dan dekat di tempat sini. Jadi kalau di Malang ini, kami kan tinggal agak di dalam perumahan. Di dalam perumahan ini, satu RW sudah ada beberapa yang meninggal karena COVID. Yang terakhir meninggal itu orang yang rumahnya mepet dengan gereja. Jadi COVID itu bukan lagi jauh, tapi sudah mendekat. Ini membuat banyak orang menjadi gelisah. Orang menjadi putus asa, frustasi, dan sebagainya. Nah, karena frustasi dan putus asa itu, maka banyak orang yang menjadi aneh-aneh. Aneh-aneh, misalnya dilarang mudik, ya tetap mudik. Bahkan yang viral kemarin kan ibu-ibu dari Jakarta kan. Nah, mungkin juga dia stres gara-gara masuk dalam kegelapan ini. Sehingga ya wujudnya jadi aneh-aneh seperti itu, sikap hidupnya, tindakannya jadi aneh-aneh. Orang dilarang kumpul, ternyata Lebaran kemarin ya ribuan orang berkumpul. Ya aneh sih, karena kegelapan ini membuat orang menjadi frustasi. Kita pun bisa menjadi frustasi ketika kita merasakan hidup kita menjadi gelap. Nah, sekarang kalau di Injil Yohanes, terang itu adalah yang menuntun pikiran, jadi pikiran dan hati kita kepada kebenaran. Itu terang. Pertanyaannya, apakah pikiran kita sudah terarah kepada kebenaran? Apakah hati kita juga sudah terarah kepada kebenaran? Jadi terang ini, maka Yesus mengatakan kita adalah anak terang, kita harus membawa orang supaya pikiran dan hatinya itu mengarah kepada kebenaran. Nah, kebenaran yang kita yakini adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran yang mengajarkan bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi dia adalah sungguh-sungguh kebenaran itu sendiri, yaitu kebenaran yang kasih. Misalnya dalam 1 Yohanes bacaan kedua 2 minggu yang lalu, kalau Anda ikut misa dan masih ingat bacaannya, Yohanes mengatakan kalau kamu beriman itu harus diwujudkan di dalam perbuatan, tetapi dalam kebenaran. Jadi perbuatan kasih itu bisa tidak dalam kebenaran. Maka Injil Yohanes selalu menyerukan tentang benar. Benar itu yang bagaimana? Benar itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah yang kita lakukan, ya perbuatan kasih bagus, tapi apakah itu dalam kebenaran? Banyak hal yang kita lakukan itu belum menunjukkan soal kebenaran. Nah, kalau kita yang bisa mengganggu kita untuk keluar dari kebenaran, dari jalan terang adalah satu, kita egois. Jadi hidup kita terpusat pada diri sendiri. Kalau saya ingin, ya saya melakukan. Kalau saya nggak ingin, ya saya nggak mau melakukan. Atau yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan saya, pikiran saya, kehendak-kehendak saya. Jadi semuanya pusatnya aku.
inilah yang merusak orang sehingga dia bisa berjalan tidak dalam kebenaran. Karena aku, maka ya semua rusak. Maka di dalam Yakobus katakan bahwa akar kejahatan itu satu, egois, dua, serakah. Hanya itu aja. Maka orang yang berjalan tidak dalam kebenaran, ya pasti melakukan itu, keserakahan dan egois. Gampangnya gini, orang mau melakukan perbuatan baik, ya memang iman harus diwujudkan dalam tindak, kasih harus diwujudkan dalam perbuatan baik. Tapi kalau dia berpusat pada aku, maka perbuatan baik itu hanya sarana untuk memanipulasi orang. Artinya memanfaatkan orang untuk kemegahanku, untuk kepentinganku. Dan ini yang membuat sebetulnya banyak komunitas pecah, banyak kelompok juga pecah, kalau orang sudah memusatkan diri kepada aku, kepentinganku, keegoisan, dan serakah. Semuanya pengen dikuasai. Maka ya tidak jarang di dalam gereja itu, di paroki, ya, ada orang yang saya seringkali ngeceknya dengan 1000 wajah. Kabeh dikuasai, mulai dari pastoran dikuasai, gereja dikuasai, organisasi dikuasai, semua yang dikuasai seolah-olah dia yang mempunyai gereja. Inilah serakah sebenarnya. Tidak berani memberikan peran kepada orang lain, ya semua dikuasai sendiri. Nah, bagaimana kita bisa berjalan pada kebenaran ketika kita serakah, ingin memiliki semuanya? Yang kedua, kebenaran juga soal batin kita, bukan hanya pikiran, tapi batin. Kalau sudah kita beriman atau batin itu terkait dengan iman, kalau iman, apakah iman kita itu sudah benar? Ketika misalnya ada beberapa orang mengatakan, nggak usah takut, kita cukup beriman, jangan takut dengan COVID. Setelah mati ya baru, oh iya ya ada. Tidak cukup. Ya, iman-iman itu bisa menyesatkan. Tidak cukup kita hanya beriman saja, tetapi kita juga harus realistis. Orang mengatakan, beberapa kali kan ada video yang viral, nggak mungkin virus itu masuk ke rumah ibadah. Ya nggak mungkin, gimana ya, masuk virusnya tahu kalau itu rumah ibadah dan bukan rumah ibadah, ya tetap mati. Nah, ini iman tapi tidak dalam kebenaran. Kita juga sering Tuhan, kita bahwa iman itu harus diwujudkan, tetapi juga harus berpihak pada kenyataan. Maka untuk itu, antara iman, antara batin dan pikiran dan batin, harus ada satu kesatuan dalam kebenaran. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap berjalan di dalam terang itu, di dalam kebenaran itu? Pertama ya kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati, artinya mengakui ada kebenaran-kebenaran di luar kita. Kita harus rendah hati artinya berani menerima realita, meskipun itu tidak kita inginkan. Seperti Ibu Maria ya tidak ingin Yesus disalib, ya enggak ingin. Tapi itu realita yang harus diterima, ya sudah diterima dengan rendah hati. Banyak hal kalau belajar rendah hati di Ibu Teresa dari Kalkuta banyak sekali mengajarkan tentang kerendahan hati. Nanti bisa baca sendiri bukunya, cari bagaimana tentang kerendahan hati itu. Yang kedua, selain rendah hati, kita juga harus berpikir tentang sesama. Jadi, untuk melepaskan terpusatan pada diri, kita harus juga berpikir soal sesama. Bagaimana sesama itu?
Kalau dalam bahasa Jawanya itu tepos liro, dalam bahasa Indonesianya itu tenggang rasa. Nah, kita di dalam berhubungan, dalam berelasi, dalam kegiatan kita, harus kita tenggang rasa, tepos liro. Jadi misalnya semua pakai masker, kita nggak pakai masker, itu kan urusanku sendiri. Ya, tapi kan kita nggak punya tepos liro, nggak punya tenggang rasa. Jangan-jangan kita penyebar virus. Nah, di sini kita bukan hanya berpikir soal diri, tapi bagaimana kita berpikir juga tentang orang lain. Hal yang misalnya perkataan kita. Seringkali komunitas itu pecah gara-gara perkataan yang tidak punya tenggang rasa. Ya, seandainya tenggang rasa itu juga mengandaikan bahwa seandainya aku ada di tempatmu. Artinya kalau aku berkata seperti ini, bagaimana perasaan orang lain? Nah, tenggang rasa itu juga menempatkan diri di orang lain. Seandainya ada orang lain mengatakan memaki saya, marah apa enggak saya? Nah, kalau saya marah, ya mengapa saya harus memaki orang? Nah, itu tenggang rasa. Jadi jangan hanya berpusat, ya karena saya marah, maka saya berhak memaki. Ya, untung-untung di Indonesia ini materai itu masih dijual bebas gitu. Materai 10.000. Jadi habis maki, nangis, nulis surat, di stempel materai, urusan selesai. Tapi kan ya nggak semudah itu tuh. Melukai batin kan ya nggak semudah menempel materai di atas kertas gitu kan. Mencaci maki orang, kemudian nangis, minta maaf, ambil materai 10.000, selesai. Ya nggak semudah itu. Nah, bagi saya, mari kita bertenggang rasa, baik di dalam menjalankan kehidupan dalam komunitas, keluarga, dan dalam masyarakat, sejauh mana kita meninggalkan ego kita untuk mulai bertenggang rasa. Kemudian yang ketiga, tetap tabah. Di Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Paulus naik kapal dan ternyata kapalnya dihantam badai. Kemudian Paulus itu mengatakan gini, sebetulnya dia nggak setuju naik kapal itu. Tetapi ya karena semua berangkat, ya gimana lagi? Mau ke Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kereta itu sebuah tempat. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi Paulus itu sudah mengatakan kita nggak usah berangkat meninggalkan kereta, tapi semuanya mengatakan ingin meninggalkan kereta. Ternyata di tengah laut mereka diombang-ambingkan badai. Maka Paulus mengeluh, seandainya kamu nuruti aku kan nggak sampai terjadi seperti ini. Tetapi karena sudah kadung, sudah di tengah lautan, Paulus mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Jadi kita ini seringkali masuk dalam sesuatu yang wis kadung, sudah terlanjur. Bagaimana kita? Ya tabah. Kita tabah saja. Sudah terlanjur mau gimana lagi? Mau berontak juga ya sudah. Tabah. Nah, virus ini sudah nyebar, ya sudah, kita tabah saja. Tabah itu bukan berarti kita menyepelekan, tapi tabah itu kita harus tetap teguh di dalam perjuangan kita, di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita putus asa, kehilangan harapan itu. Maka untuk tabah itu diperlukan, ya kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Di dalam
situasi-situasi yang buruk, kita percaya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan ada. Saya cerita sedikit tentang pengalaman ketika di Kalimantan. Bagaimana saya harus menjalani ini dengan ya harus tabah ya. Suatu hari saya berangkat ke kampung, ke stasi. Jaraknya itu naik motor sekitar 3 jam lewat jalan, bukan jalan aspal. Di sana nggak ada jalan aspal. Jalan aspal terdekat itu baru 12 kilo baru bisa ngelihat aspal. Nah, jalan di antara perkebunan sawit, jadi di tengah hutan sawit. Saya berangkatnya sore karena siangnya hujan, saya harus nunggu panas dulu sebentar supaya bisa dilewati. Bukan hujan nggak mau berangkat karena takut kehujanan, bagi saya enggak. Tapi kalau hujan, jalannya licin dan becek, ya sepeda motor nggak bisa jalan. Bisa-bisa saya ninggal sepeda motor di kebun sawit karena tanahnya berlumpur, belum lagi kalau harus jatuh. Pengalaman jatuh di sana itu udah berulang kali. Saya berangkat jam 4, terus kemudian nyebrang naik perahu, motornya naik perahu, harus nunggu perahu dan sebagainya. Jam 5 baru sampai di seberang, mulai perjalanan memasuki kebun sawit. Sudah gelap, di tengah-tengah kebun sawit sudah gelap, tiba-tiba lampu motor saya mati. Ya sudah, mau kemana? Saya nggak bisa, kalau bahasa Jawanya itu nggak tahu lor, nggak tahu kidul, nggak tahu di mana, udah gelap sekali di tengah kebun sawit. Saya berpikir, ya sudah, tabah, nggak bisa ke stasi. Ya sudah, berhenti di tengah kebun sawit ini. Ya saya kalau ke stasi, kalau ke kampung itu bawa hosti cukup banyak karena nanti hostinya dikonsekrir, misa di sana konsekrir, disimpan di tabernakel di kapel-kapel stasi, supaya kalau minggu mereka ibadat sabda, mereka juga bisa terima hosti. Saya pada waktu itu gelap, udah saya bilang ya sudah, tidur di tengah kebun sawit ini. Saya lihat hosti cukup banyak, satu kantong plastik itu kan isinya sekitar 500-an. Kalau lapar ya makan hosti. Anggur ada, kalau dingin ya tinggal minum anggur. Anggur bawa di botol kan. Kemudian air minum ada, ya sudah, mau apa lagi. Saya membentangkan jas hujan, ya tidur di bawah sawit. Ini masuk dalam kegelapan yang seringkali dibutuhkan itu nggak usah putus asa. Kadang-kadang kita aduh lapo ya, kenapa ya kak harus berangkat tadi, coba berangkat besok pagi. Penyesalan itu bisa muncul, tapi ketika tabah ya sudah, diterima aja realita ini. Ya sudah, di kebun sawit mau tidur ya tidur, kemudian kalau baru besok pagi baru nyampe stasi ya sudah. Orang di kampung itu selalu nggak pernah berhitung waktu. Jadi ya ngomongnya malam, datang pagi ya sudah, mereka bisa terima karena memang situasi jalan yang nggak bagus. Jadi nggak bisa diperkirakan, oh nanti bisa sampai, enggak. Nah, saya bentangkan jas hujan, ya sudah, tidur di bawah sawit. Saya pikir makan, ada hosti, kalau mau hangat-hangat tubuh karena dingin ya ada anggur, air minum ada, tembakau ada, aman. Udah saya. Nah, di dalam situasi-situasi gelap ini kita nggak usah menyesali tentang apa yang sudah terlewat, yang sudah kita jalani. Ya kita terima saja. Seringkali kita itu nggak bisa terima, kita ngungkit-ungkit, membayangkan. Dalam komunitas itu kan juga seringkali gitu. Ketika buat planning, kemudian ada orang mengatakan, nggak usah gini, kita buat gini-gini. Ternyata semua sepakat buat yang lain. Ketika gagal,
mulailah pertengkaran. Orang kan mengatakan, coba ngikuti saya, seperti Paulus, coba mendengarkan nasihat saya. Tentu nggak akan sampai seperti ini. Tapi sekadung, udah terlanjur, mau gimana lagi? Ya sudah diterima toh, dengan tabah, ya kita cari positifnya, ya sudahlah, kegagalan itu kita terima. Nah, yang seringkali nggak bisa kita terima ya karena kita merasa bahwa semua itu harus berjalan baik sesuai dengan kehendak kita. Maka tabah itu bukan sekedar ya wes diterima, tapi ya kita harus bersandar pada Allah dengan sungguh kekuatan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari situasi-situasi yang sulit ini. Misalnya bagi saya, ketika COVID ini merajalela, orang kan disuruh pakai masker. Bagi saya penting, karena bukan soal nanti mencegah virus atau bisa ketularan, tapi masker itu untuk mengingatkan kita menutup mulut. Kita diberi Tuhan 2 telinga, 1 mulut, tapi mana yang seringkali kita gunakan? Kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Maka positifnya COVID ini kita diingatkan, tutup mulutmu, dengarkan orang lain. Ketika disuruh mencuci tangan untuk membersih-bersihkan diri, ya kita ingat bahwa kita pun bukan cuci tangan seperti Pilatus, tetapi kita diingatkan untuk senantiasa membersihkan diri kita. Bukan hanya sekedar fisik, berulang kali harus cuci tangan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak, berapa sering kita ini membersihkan batin kita? Berapa sering kita itu misalnya pengakuan dosa, mengikuti sakramen tobat, berapa sering? Umat Katolik itu kalau disuruh ngaku dosa itu wangel. Sakramen yang tidak laku itu sakramen pengakuan dosa. Nah, kita diingatkan kan, maka tabah itu berusaha untuk mencari yang positif. Jadi jangan merasa, aduh, nggak masker itu terganggu, aduh, cuci tangan itu. Kita diingatkan, direfleksikan. Yang terpenting dan terakhir bagi saya adalah di dalam menjalani kehidupan supaya tetap berjalan di dalam kebenaran, dalam terang adalah kasih. Karena kasih itu tidak pernah jahat. Sejauh mana kita mengasihi orang lain, sejauh mana kita hidup penuh dengan kasih, sejauh mana kita hidup penuh dengan kasih kepada Allah. Nah, seringkali kasih itu melalui waktu, hanya waktu-waktu tertentu. Kasih itu berkelanjutan dan tidak berkesudahan. Jadi kasih itu berjalan sepanjang kehidupan kita. Kalau kita menyadari kasih, kita mau melakukan kasih, kita harus menyadari dulu kasih dari Allah. Sejauh mana kita menyadari Allah sudah mengasihi aku. Tapi kan orang mengatakan, ya bagaimana kita bisa melihat kasih Allah ketika saya terkena sakit ini, saya harus dikarantina. Ya, kita bisa melihat banyak hal dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau toh kita masuk di karantina, bukankah Allah sudah mengasihi kita sekian puluh tahun sampai saat ini? Mengapa kita mengeluh ketika kita mendapat sedikit pencobaan? Kita menggugat Allah ketika kita mengalami sedikit penderitaan. Bukankah kasih Allah itu berlimpah kepada kita? Yang sering kita tangkap, yang sering kita lakukan, sadari adalah kalau kasih Allah itu terlihat besar. Misalnya, saya sakit, hampir mati, kemudian sembuh. Wah, itu kasih Allah. Apakah kasih Allah harus sebesar itu?
bukankah kasih Allah juga kecil-kecil? Kehidupan kita masih bisa berkumpul seperti saat ini, bukankah itu kasih Allah? Nah, kalau kita melihat kasih Allah yang kecil-kecil dalam hidup kita syukuri, kita baru bisa melakukan kasih. Kasih Allah akan senantiasa menuntun kita saat kita mengalami kegelapan-kegelapan dalam hidup. Jadi tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Sejauh kita menyadari kasih Allah itu yang kecil-kecil, bukan kasih Allah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Kalau dalam budaya Jawa zaman dulu, budaya Jawa itu budaya yang dulu selalu mengatakan untung. Kecelakaan gitu, untung masih hidup. Kakinya patah gitu masih, untung hanya kaki kiri. Coba kalau dua-duanya patah, untung hanya kakinya, enggak tangannya juga. Kaki tangannya patah, untung masih selamat, masih bisa hidup meskipun kaki tangannya patah. Ini melihat kasih Allah, bersyukur atas segala sesuatu yang dialami. Jadi bukan aduh. Nah, serang dalam perjalanan hidup yang COVID ini, kita harus menyadari kasih Allah. Ya, kena ya sudah, untung ya, saya masih bisa hidup meskipun sudah dikarantina. Kalau mati bagaimana? Ya, untung mati sehingga bisa bertemu Allah. Kan Allah, kita menghadap Allah muka dengan muka itu ketika kita mati. Berarti tugas kita di dunia udah selesai. Masih ada untungnya, tapi kalau kita aduh kok mati, aduh kok ini, ya sudah, kita nggak akan bisa melihat kasih Allah. Bagaimana kita bisa nggak mengasihi sesama kalau kita nggak bisa melihat kasih Allah dalam hidupku? Maka itulah, kalau kita ingin berjalan pada terang, ya satu, kita harus rendah hati menerima situasi hidup ini. Kedua, kita harus juga berpikir soal orang lain, jangan fokus pada diri sendiri. Ketiga, tabah, yang melihat hal-hal positif dalam hidup ini, meskipun kita masuk dalam penderitaan. Yang terakhir adalah kasih. Dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan kasih. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai melakukan kasih yang tidak benar. Kasih itu harus dilakukan dalam kebenaran. Ketika Lebaran kemarin, orang nyebar uang, bagus nyebar uang, apakah dalam kebenaran? Itu pertanyaan. Maka kita sebagai orang-orang Katolik, kita jangan khawatir, jangan takut, tetapi juga jangan sembrono. Kita tetap hidup di dalam kebenaran. Marilah kita lanjutkan dengan hening sejenak.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mendoakan intensi novena kita hari yang ke-6. Untuk kekuatan dan penghiburan bagi keluarga mereka yang berduka. Mohon kesembuhan dari positif virus corona bagi Romo pembimbing ITM kami, Father Stephen McGuinn, MC, yang saat ini berkarya di Shillong, India. Wujud doa ini kita satukan dengan persembahan buket doa untuk kesembuhan Father Stephen dari 85 orang kerabat dan sahabat ITM berupa 1 kali doa rosario menurut waktu doa masing-masing. Bagi ujub pribadi kita masing-masing dan memohon penyertaan doa-doa Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya, dan bosan. Namun, Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus, seperti Bunda Putramu, Maria dan Santo Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Putramu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan menjadi pembawa terang, sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, serta selama-lamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Ingatlah ya perawan Maria yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu dan meminta doamu. Kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari ke-6 sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-Mu agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara senantiasa Putra Kudus. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkan
Nanti novena Maria yang hari ke-7 itu akan dibawakan oleh Romo Rudi Hartono dengan tema Sukacita Tanda Terang. Kemudian kalau dari Bapak Ibu ya, ada yang ingin tahu ya, apa itu rahasia yang luar biasa dari Santa Teresa. Jadi dalam masa hidupnya pernah mengatakan, seandainya saya menjadi orang suci, pastilah itu untuk dunia kegelapan. Saya akan terus absen dari surga untuk memberikan cahaya bagi mereka yang mengalami kegelapan di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin mengetahui lebih jelas, jadi kami ada satu gerakan yang namanya ITM ya, ITES Movement Indonesia, atau disebut dengan gerakan Aku Haus ya. Jadi adalah sebuah perjalanan rohani untuk menemukan kehausan Yesus, ITES. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu lebih jelas, bisa ketik ya, kirim WA ke nomor ini. Satu adalah nomor 081754747179 Rosa, atau ke 081514330686. Itu adalah dengan Bu Sinta. Jadi langsung ketik yes di WA yang nomor yang saya sampaikan di depan. Jadi itu adalah ini. Kemudian kalau dari ingin melihat novena-novena yang lalu, atau apa itu Come and See, Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube channel kami di ITES Movement Indonesia. Nah, di sini ada novena dari hari pembukaan sampai hari ke-5 ya. Nanti yang ke-6 kami juga akan upload ke channel ini. Jadi langsung diketik di ITES Movement Indonesia. Kemudian kalau kepingin tahu tentang ITES Movement, itu adalah gerakan yang ada di beberapa tempat ya, salah satunya ini berasal dari Meksiko. Jadi dia namanya adalah Movimiento Tengo Set atau ITES Movement ya. Ini juga channel yang ada di YouTube. Nah, di sini bisa dilihat apa sih historinya ya, seperti apa, tetapi dalam bahasa Inggris ya. Belum kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu sedikit informasi mengenai ITES Movement. Kemudian hari ini saya mengucapkan terima kasih mewakili panitia kepada Romo Yohanes Gani Sukarsono JM. Dan mohon berkat penutup dari Romo Gani. Silakan Romo. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.